Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran matematika kelas 4 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sederhana. Walaupun memang pembelajaran kita hari ini masih dalam keadaan virtual, semoga semangat kita membara seperti pembelajaran secara offline atau luring. Nah, anak-anak, untuk bangun ruang sederhana ini pasti dari kalian semua ada yang sudah tahu dan ada yang sudah paham tentang bangun ruang sederhana, karena memang tidak lepas dari kehidupan keseharian kita. Contohnya seperti ketika memang anak-anak bermain sepak bola. Baik, langsung saja Ibu jelaskan mengenai bangun ruang sederhana. Bangun ruang sederhana sendiri memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, sisi sendiri adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Nah, bisa dilihat di atas. Ini adalah bentuk dari sisi. Nah, yang kedua ada rusuk. Nah, rusuk sendiri adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Nah, contohnya ada juga di sebelah sini. Ini yang dinamakan rusuk. Nah, yang ketiga titik sudut. Nah, titik sudut sendiri adalah titik yang pada pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Nah, untuk contohnya sendiri bisa anak-anak lihat di sebelah sini. Ini adalah yang termasuk titik sudut. Baik, yang selanjutnya ada tentang sifat-sifat kubus. Nah, sebelumnya mari kita sebutkan dulu sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus. Nah, sisi pada kubus sendiri pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini ada berapa sisi? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, mari kita bahas saja. Untuk sisi pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yaitu ada 6 sisi pada bangun ruang kubus. Nah, yaitu ada sisi A, B, C, D, A, B, F, E, A, D, H, E, E, F, G, H, D, C, G, H, dan B, C, G, F. Nah, sisi kubus tersebut juga berbentuk persegi atau bujur sangkar yang berukuran sama panjangnya. Yang kedua ada rusuk kubus. Nah, pada rusuk kubus ini berjumlah 12 rusuk pada bangun ruang kubus. Apa saja 12 rusuk itu? Ada rusuk AB, EF, HG, DC, BC, FG, EH, AD, AE, BF, CG, dan DH. Nah, pada rusuk-rusuk tersebut mempunyai panjang yang sama. Jadi untuk kubus sendiri selalu memiliki panjang yang sama. Dan yang ketiga ada titik sudut. Nah, titik sudut sendiri ada 8 titik sudut pada bangun ruang kubus. Apa saja titik sudut pada bangun ruang sudut? Yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Baik, dari ketiga kesimpulan di atas bahwa bisa kita simpulkan kubus itu adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Dan catatan pada kubus ini adalah semuanya bentuk sama. Mulai dari sisinya panjangnya sama, untuk rusuk juga panjangnya juga sama, dan bahkan titik sudutnya juga panjangnya juga sama, berada pada 8 titik sudut. Nah, sekarang yang kedua ada sifat-sifat balok. Nah, sifat-sifat balok sendiri juga ada 3, yaitu ada sisi balok, rusuk balok, dan titik sudut pada balok. Nah, sisi balok sendiri ada 6 sisi pada bangun ruang balok, yaitu ada sisi A, B, C, D, E, B, F, E, A, D, H, E, E, F, G, H, D, C, G, H, dan B, C, G, F.
Nah, yang kedua ada rusuk-rusuk pada balok. Rusuk-rusuk pada balok juga sama seperti rusuk pada kubus, yaitu ada 12. Yaitu ada rusuk AB, rusuk EF, rusuk HG, rusuk DC, rusuk BC, rusuk UFG, rusuk EH, rusuk AD, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Nah, yang ketiga ada titik sudut pada balok. Nah, titik sudut pada balok juga sama seperti titik sudut pada kubus, yaitu memiliki 8 titik sudut, yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Nah, dari sisi rusuk dan titik sudut tersebut dapat disimpulkan bahwa balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang, yang dimana setiap pasang persegi panjang saling sejajar atau berhadapan dan berukuran sama. Sama itu dalam hal ukuran 3 pasangnya 6 buah persegi panjang dan ada yang sejajar. Nah, yang terakhir ada sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola. Nah, sebelum itu, tabung, kerucut, dan bola itu sangat berbeda dengan kubus dan balok. Dalam ketiga sisi ruang tersebut terdapat sisi yang melengkung. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat bangun ruang tabung, kerucut, dan bola, bisa diperhatikan gambar yang ada di atas sini. Nah, masing-masing sisi sangat berbeda. Mulai dari tabung yang terdiri dari sisi atas, sisi lengkung, sisi bawah, dan juga rusuk. Nah, untuk yang kerucut terdiri dari sisi atas, sisi lengkung, dan rusuk. Dan titik sudut pada kerucut hanya ada satu, yaitu pada titik puncaknya saja. Nah, yang terakhir juga ada bola. Hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang menutupi seluruh bagian ruangannya. Beralih kepada sifat-sifat tabung. Nah, tabung sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada tabung hanya memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi alas dan 1 sisi selimut. Nah, yang kedua ada sisi alas, yaitu sisi yang terbentuk lingkaran dengan pusat P1 dan sisi alas yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Nah, yang selanjutnya ada sisi alas dan sisi atas merupakan 2 lingkaran yang saling konkret atau berhubungan. Nah, selanjutnya ada selimut tabung, yaitu sisi lengkung yang ada pada tabung selimutnya. Nah, selanjutnya ada diameter alas. Nah, diameter alas itu yaitu ruas garis AB dan diameter lingkaran atas yaitu ruas garis CD. Selanjutnya yaitu jari-jari lingkaran alas garis P1A dan garis P1B serta jari-jari lingkaran atas yaitu ruas garis P2C dan P2D. Nah, yang terakhir ada tinggi tabung. Nah, tinggi tabung sendiri adalah panjang ruas garis P2P1, DA, dan juga CB. Selanjutnya ada sifat-sifat kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada kerucut memiliki 2 sisi yang berbentuk lengkung, yaitu sisi atas dan juga sisi selimutnya. Nah, yang kedua ada bidang alas, yaitu bidang sisi yang berbentuk lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, yang selanjutnya ada jari-jari bidang alas, yaitu garis OA dan garis-garis OB, sedangkan 2 kali dari jari-jari alasnya itu disebut dengan diameter, yaitu ruas garis A dan B. Selanjutnya ada selimut kerucut. Nah, selimut kerucut sendiri yaitu sisi kerucut yang melintasi bangun ruang. Nah, yang selanjutnya ada tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak dan titik pusat bidang alas ruas garis CO. Selanjutnya yaitu memiliki 1 titik puncak. Nah, garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak ke titik pada lingkaran alas.
Nah, yang terakhir ada memiliki satu rusuk lengkung. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat bola. Nah, sifat-sifat bola juga memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, bola memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. Nah, yang kedua ada titik O, dinamakan titik pusat bola. Yang ketiga ada ruas garis OA sama dengan OB, yaitu yang dinamakan oleh jari-jari bola. Dan yang terakhir ada ruas garis AB yang dinamakan diameter bola. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran matematika di pagi hari ini tentang mengenal bangun ruang sederhana. Dan ketika ada pertanyaan atau kritik maupun saran bisa ditulis pada kolom komentar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.